Jadi hari ini kita akan mencoba membahas tentang seputaran jam ya. Mungkin kita rangkum lah beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang mungkin sering ditanyakan oleh para netizen ya. Tidak sempat kita bikin videonya karena mungkin keterbatasan bahan di saya ya, baik pengetahuan saya ataupun tentang alat-alat yang ada di saya. Yang pertama itu tentang alat-alat apa saja yang perlu kita persiapkan untuk sebuah servis jam ya. Itu yang pertama, nanti akan kita uraikan ya. Yang kedua baterai ya, ini karena sangat terkait sekali dengan servis jam ya. Baterai yang paling laku ya, yang wajib dimiliki oleh para tukang servis jam untuk awal-awal ini ya. Ini pemula ya, pemula dalam artian untuk yang baru mencoba servis jam, karena tidak semua juga baterai itu laku ya, kecuali kalau memang dia sudah kerjaan dia dan dia memang usahanya di situ, jadi dia wajib lengkap ya. Tapi kalau untuk kita baru-baru, itu yang wajib, baterai apa yang wajib kita gunakan, yang kita sediakan harus ada stok ya. Kemudian apalagi ya, dari segi alat-alat ya. Kemudian mesin ya, mesin kalau kita mau ganti mesin yang paling laku dan paling sering dibeli orang atau orang ganti mesin kalau jam itu jam-jam standar ya. Saya juga sampai saat ini kalau jam mahal-mahal itu mesinnya saya PO bosku ya. Jadi saya tidak stok kalau mesin-mesin yang sudah harganya di atas 200 ribuan, saya tetap PO ya. Kecuali kalau mesin itu masih di bawah harga 100 ribuan, itu saya readykan bosku banyak ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau ini bagian servis ya, kita tidak membahas tentang penjualan karena nanti di bagian penjualan itu berbeda lagi segmennya bosku ya. Yang pertama ya, yang pertama ini banyak bener ya, sudah berulang-ulang ditanyakan sama netizen, dan saya juga udah beberapa kali membuat konten alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Namun ini tetap harus diperjelas alat-alat yang mesti kita perlukan dalam servis jam ya. Yang pertama itu adalah pisau ya. Pisau ini bentuknya berbeda dengan pisau pada umumnya ya. Maksudnya yang penting dia punya ujung yang agak lebar, yang dan punya kekuatan pegangannya, karena kita buat mencongkel harus pas. Ujungnya pun tidak harus panjang, sedikit aja boleh. Contohnya seperti ini ya, kalau saya kasih contoh seperti ini contohnya. Ini kan sedikit ini ya, sedikit, tetapi gagangnya kuat karena fungsi karena kita untuk mencongkel, jadi dia memang ini yang harus lebih kuat. Kita tekan begini, kita congkel ya. Jadi memang gagangnya yang perlu kuat, sedangkan ini juga betul kuat, tapi nggak perlu harus panjang seperti pisau dapur segala macam. Karena kalau nanti kita gunakan pisau dapur sepanjang itu, nanti kita pegang begini, dia akan susah, tidak akan ada tenaga. Tapi kalau pendek dia ada tenaga. Kemudian obeng bosku ya, obeng kecil ya. Obeng kecil baik bentuknya min atau plus itu harus kita punya. Kemudian tang ya, tang walaupun memang fungsinya tidak sebanyak yang kita bayangkan, tapi kita harus punya, karena nanti kita untuk memotong, memegang sesuatu itu harus pakai tang. Itu nanti berhubungan dengan as putaran ya, atau knob. Nah, kemudian alat putar ya, alat putar untuk pembuka jam. Kemudian alat pembuka jam ya, itu berupa pisau tadi, terus alat putaran ya, itu kalau memang kita mau langsung lengkap. Kemudian obeng ya, obeng kecil karena nanti kita ada ketemu yang baut ya. Apalagi, kemudian pinset ya, pinset kalau bisa kita memang harus punya, karena nanti kita akan mengambil sesuatu atau menekan sesuatu, itu harus menggunakan pinset bosku. Jadi yang pertama kita memiliki untuk alat-alat adalah berupa pisau ya, pisau yang untuk khusus jam, obeng, tang, terus alat putaran, terus pinset ya. 5 ini yang perlu kita penuhi, dan ini nggak mahal bosku, dan tidak mahal. Bisa kita dapat di mana-mana dan banyak tempat orang jualnya. Tapi kalau memang bosku sudah bisa dan sudah agak lumayan mahir, usahakan alat-alatnya itu yang agak bagus sedikit, karena nanti tidak akan lebih membuat pekerjaan kita lebih enak sebenarnya. Kemudian untuk baterai ya, ini sangat riskan sekali ya.
Tetapi yang paling pasti baterai ini yang paling banyak laku ya, karena baterai ini paling banyak laku setiap hari. Yang pertama itu adalah ukuran 626 ya, 626 ya, baterai ukuran 626. Jadi kalau bosku mau belajar itu pakai baterai ukuran 626. Itu karena mesin SL yang SL ya itu memakai ukuran 626. Kemudian mesin kaleng hitam memakai baterai 626. Kemudian memakai mesin Miyota yang versi CWMJ-nya seperti 2035, 2012, 2025, 20 berapa lagi itu ya. Kepala 20 itu memakai juga 626. Kemudian model Epson ya, Epson AL121, AL25, AL32, AL berapa itu memakai mesin pakai baterai 626. Sedangkan jam di bawah 300.000 rata-rata memakai mesin itu ya. Jadi jam di bawah 300.000 rata-rata memakai mesin di bawah Miyota, bawah Epson AL121, AL32 ataupun seperti mesin hitam atau mesin SL itu paling banyak. Jadi baterai yang paling laku adalah 626. Makanya ketika bos beli online ya, beli online ketika dapat baterai mesti isinya baterai 626. Karena mereka memberikan ukuran yang standar, walaupun mereka tidak tahu ukuran mesin yang dipakai oleh jam itu, tetapi ketika itu di bawah 300.000 atau di bawah 200.000 itu sudah dipastikan mesinnya antaran cuman hanya itu. Kemudian untuk jam yang sedang-sedang ya, seperti Mirage, Alpha, apalagi ya yang mesin sudah memakai mesin Epson ya, Epson tipe VX, itu yang paling laku adalah 920 ya. Baterai 920 ini juga banyak dipakai mesin-mesin bagus yang udah harga jutaan jamnya, itu adalah baterai 920 seperti VX 32, VX 42, VX 3J ya, itu memakai baterai 920. Jadi yang paling laku baterai adalah 626 dan 920. Setelah 626 dan 920 ini adalah kepala 6 lagi, 621 ya. Kemudian 927 ya. Jadi kepala 6 ada 2 yang paling laku, kepala 9 ada 2 yang laku, yaitu 626, 621, 920, 927. Adapun 616 yang kepala 6, 616 itu jarang banget ya, tapi ada jarang. Kemudian 916 juga jarang ya, karena itu tipis ya, jarang ya. Tapi ada juga, tetap ada, itu jarang. Tapi kalau yang untuk pertama hanya itu paling bosku, karena banyak sih ukuran-ukuran baterai ya, namun yang paling laku itu. Kemudian untuk baterai remote yang paling sering laku adalah 2025, 2032 ya, 2025, 2032. Jadi antara itu. Kalaupun mau dilengkapin 2025, 2032, 2016 ya. Itu. Jadi bosku cukup beli satu lempeng saja untuk awal ya. Beli satu lempeng untuk awal, nanti lihat perkembangannya. Mana yang paling banyak laku dan mana yang paling sering ditanyakan orang. Nah, maka itulah yang dihajar terus. Begitulah bos sepertinya ya. Kalau untuk melengkapi cukup satu udah cukup. Nah, itu kalau dari segi baterai. Kemudian mesin ya bosku ya. Mesin juga. Kalau bosku sudah bisa memasang mesin atau ganti mesin ya, itu yang perlu dan wajib bosku sediakan itu adalah mesin kaleng ya, mesin kaleng, mesin SL ya, baik SL 68, SL27, SL3, berapa tuh banyak tipenya ya. Itu kan cuma beda di tanggal saja dan hari bosku, beda tanggal, hari, dan mesin kecil yang tanggal hari atau sebagainya itu nanti beda itu aja. Tapi yang pasti dia baterai mesin SL memakai baterai 626 ya. Nah, tinggal lihat kodenya atau tipenya saja. Kemudian mesin kaleng hitam ya, begitu juga, ada yang pakai tanggal, ada yang pakai hari, ada yang tanggal aja, ada yang mesin yang kecilnya tanggal hari atau yang kecilnya pakai tanggal saja. Kemudian yang wajib disediakan adalah mesin Miyota ya, mesin Miyota 2035 ya yang polos, atau mesin Miyota yang seri CWMJ namun dia punya tanggal atau punya hari, yaitu 2015, 2025 atau berapa lagi gitu ya nanti serinya, tapi yang pasti kepala 20. Kemudian Epsonnya yang paling laku adalah Epson 121 ya. Kemudian Epson yang tipe VX nya, VX 42, VX 32 itu banyak yang laku ya, yang paling laku
di pasaran. Kalaupun ada yang lain itu satu-satu ya, tapi yang paling banyak adalah SL polos, SL yang pakai tanggal, kemudian Miyota polos, Miyota yang tanggal yang paling bawah ya bosku ya. Jadi seperti itu pengetahuannya bosku ya tentang apa yang persiapan kita kalau mau mencoba servis jam ya. Tetapi lebih baik untuk awal-awal bosku cukup mempelajari terlebih dahulu. Setelah mempelajarinya, coba praktekkan baik ke jam kita sendiri atau ke jam saudara atau jam yang lainnya. Yang pasti harus berani bosku ya, karena kalau tidak ada keberanian di kita, maka apapun yang akan kita kerjakan tidak akan pernah terjadi. Seperti itu bosku ya. Karena sebuah kegagalan yang kita hadapi atau sebuah kegagalan yang kita tempuh atau kita alami, maka itu akan menuju kita ke sesuatu yang pasti kita bisa ya, sesuatu keberhasilan lah intinya. Jadi sekali lagi, untuk obrolan tentang servis jam nih, alat-alat jam, baterai jam, serta mesin jam seperti itu bosku ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang ada yang mau mencoba usaha di bidang servis ya silakan. Kalau memang mau hanya sekedar untuk coba-coba untuk diri pribadi ya nggak apa-apa ya. Tetapi pengetahuannya seperti itu bosku. Mungkin untuk ke depan juga channel ini mungkin akan mencoba bergerak kayak outdoor ya, atau kita akan coba ketika belanja atau bagaimana ya, nanti kita perkembangkan lah channel kita ini. Karena kalau kita di sini juga memang bosan sih ya, kalau hanya ganti baterai, ganti mesin, memang ada jenuhnya, ada bosannya memang ya. Saya sendiri juga yang membuat konten ketika hanya membuat video ganti baterai, video ganti mesin, terkadang memang jenuh bosku ya, karena tidak bisa dipungkiri ya, karena kita jangankan netizen atau penonton, saya sebagai pekerja aja atau yang membuat konten saja bisa jenuh ketika hanya itu ganti baterai, ganti mesin, ganti baterai, ganti mesin. Walaupun saya sudah dapat duit dari hal tersebut ya, tetapi kan saya ingin juga memberikan tontonan atau sebuah informasi untuk bosku yang lebih bermanfaat ya, seperti itu ya. Jadi nanti mudah-mudahan channel ini juga bisa akan berkembang baik materinya ataupun konten-kontennya, tetapi masih berkaitan dengan perkara jam, servis dan yang lainnya. Oke bosku, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.